lu, woi? Halo di sini mana? Ayo kita podcast. Nah, mana lo, woi? Sini. Cepet ya. Ini dia. Ayo kita podcast. Oh podcast, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo podcast. Halo teman-teman di chapter semuanya, kembali lagi bersama aku Pak Tirto dan siapa nih? Saya Aaron sih. Mas Aaron. Dan juga siapa ini? Yeay. Bang Joko Anwar. Ini udah nggak usah dikenalin lah kayaknya. Yang nonton siapa tuh? Siapa? Iya. Udah ini ya harusnya udah pada tahu Bang Joko Anwar adalah seorang sutradara. Yes. Biasanya kalau udah di filmnya udah ada tulisan a film by Joko Anwar, itu kayaknya. Yeah. Udah kayaknya orang pada minat nonton ya. Nah sekarang proyek terbarunya yang baru-baru ini rilis, Pengepungan di Bukit Duri. Dan aku kan udah nonton, aku ngajak satu nih yang belum nonton. Yang belum nonton. Keterlaluan. Nah, makanya nih. Nah, ini biar makin dia. Jadi aku harus meyakinkan dia supaya nonton ya. Luar biasa. Nah ini gimana nih? Biasanya kalau aku bahkan waktu nonton tuh awalnya film Joko Anwar, ini film santu lagi nih. Tapi ternyata beda gitu kan, thriller mungkin apa ya nyebutnya itu, action thriller ya. Nah itu kenapa akhirnya mengambil action thriller. Iya di Pengepungan. Aku memang beberapa tahun terakhir itu kan bikin film horor, dimulai dari Pengabdi Setan 2, dari Petigor dan Terakhir Sisa Kubur. Jadi lebih dikenal sebagai pembuat film horor, tapi sebenarnya film aku dari awal tuh bukan cuma horor. Film pertama tuh romantic comedy, Jain Joni. Film kedua ketiga itu ada fantasy, film kedua ada fantasi noir thriller, terus ada film art house thriller, drama Kopi Mama. Jadi kalau dari genre sebenarnya aku banyak banget, karena apa? Karena aku betul-betul pencinta film kan. Jadi nonton film dari genre apa aja dan kepingin bikin film dari genre apa aja. Pengepungan di Bukit Duri mungkin berbeda dari film-film horor aku yang terakhir. Tapi sebenarnya itu dibikinnya skenario tahun 2007-2008. 2007. Lama. Jadi kalau bikin skenario agak lama. Jadi dibikin dengan hati-hati, teliti banget, terus diendapin dulu, dipikirin lagi gitu. Terus dilihat lagi, dibaca lagi, direvisi. Jadi penulisannya itu bisa bertahun-tahun kalau bikin skenario, dan skenario Pengepungan di Bukit Duri itu actually dari tahun 2007-2008. 2007-2008 Iya. itu udah berapa tahun itu ya? 14 tahun. 14 tahun, lama banget prosesnya. Itu kenapa tuh yang bikin lama apa tuh? Pertama karena kalau aku bikin skenario memang nggak sebentar, karena pengennya itu setiap scene, setiap adegan itu rings true lah gitu, very close to real life gitu. Nggak mau yang, walaupun mungkin genre-nya bisa fantasi, bisa horor, tapi Relate. hubungan antara manusia, antar karakternya, dan hubungan manusia dengan lingkungan itu harus real. Dan kalau aku bikin film kan biasanya ingin mengatakan sesuatu, jadi real intent. Dan Pengepungan di Bukit Duri tahun 2007 itu aku sangat terganggu sekali dengan fakta bahwa di Indonesia kekerasan atau budaya kekerasan itu sangat dekat, dan tidak pernah ada usaha-usaha untuk membuatnya menjadi melandai gitu. Parahnya lagi kekerasan sangat dekat di dunia remaja. Jadi menurut aku ini adalah sesuatu yang harus sangat diperhatikan, karena kalau tidak kita akan jadi sebuah satu bangsa yang tidak bisa menyalurkan emosi, menyalurkan rasa ketidakpuasan dan sebagainya dalam bentuk yang lebih sehat gitu. Gitu sih. Nah ini kan tadi ya karena awalnya dari kekhawatirannya Bang Joko kan ya tentang ini, tapi kalau khawatir soal penontonnya gitu, nanti penonton ngelihatnya gimana gitu, ada Nah, aku kalau bikin film tuh percaya bahwa ada dua cara untuk membuat film. Yang pertama, kita mencari tahu ini sekarang penonton lagi suka apa ya gitu. Misalnya lagi suka komedi, lagi suka horor, ya kita bikin film komedi atau bikin film horor gitu. Baru dicari ceritanya. Nah, kalau aku lebih percaya bahwa kalau kita membuat film itu adalah sebuah privilege. Karena apa? Karena hasil kerja kita mungkin akan punya potensi untuk ditonton oleh orang banyak banget. Jadi kalau kita hanya membuat film berdasarkan apa yang kita bikin yang bisa menghasilkan uang sebanyak-banyaknya, kayak sayang banget dan kayak betrayal gitu, kayak pengkhianatan terhadap penonton, pengkhianatan terhadap privilege yang kita punya. Jadi kalau misalnya aku bikin film, aku selalu ada real intentnya, mengatakan apa respon aku terhadap
sesuatu yang aku rasakan sebagai orang Indonesia tinggal misalnya di Jakarta, di provinsi ini, di negara ini, di dunia ini gitu. Jadi kalau Pengepungan di Duri seperti yang aku bilang tadi, aku sangat dekat dengan isunya karena aku lahir dan besar di sebuah lingkungan yang tidak kondusif buat seorang anak tumbuh dan berkembang. Dekat sekali dengan kekerasan. Ketika aku kecil tuh di depan rumah antar ormas, antar organisasi kepemudaan sering clash dengan senjata, melihat orang tusuk-tusukan kayak makanan sehari-hari. Dan ini ketika aku pindah ke tempat yang aku rasa lebih baik juga masih dekat. Aku pindah ke Bandung, aku pindah ke Jakarta. Ini masih jadi satu kultur yang kayaknya melekat sekali dengan orang Indonesia. Jadi aku berpikir ini kan nggak hadir di ruang vakum ya kekerasan ini gitu. Jadi aku berusaha untuk mengurai atau paling tidak mengajak kita semua, aku sebagai pembuat film dan penonton bersama-sama kita diskusi lewat film. Ini akar dari mana? Gitu. Karena seperti yang aku bilang tadi, kekerasan itu adalah simptom di mana masyarakat tidak mampu mengeluarkan rasa ketidakpuasan mereka terhadap sesuatu, dan ini bentuk sifatnya adalah sistemik dan struktural gitu, sesuatu yang sangat penting untuk dibahas bersama. Jadi bukan masalah kecil tapi masalah besar sekali gitu. Karena salah satu hal yang mungkin menyebabkan hal ini adalah pendidikan. Jadi kalau kita melihat kenapa anak muda dekat dengan kekerasan, kan ada pertanyaan, anak muda tuh menghabiskan waktu paling banyak di mana selain di dalam rumah tangga, di keluarga kan. Nomor 2 atau mungkin nomor 1 di sekolah gitu. Jadi berarti ada yang salah dengan sistem pendidikan kita di mana sekolah tidak berhasil menciptakan manusia bukan saja sebagai penerima materi akademis tapi juga manusia yang memiliki karakter yang lebih mendahulukan etika, lebih kritis terhadap segala sesuatu yang tidak adil di lingkungan mereka gitu. Jadi sekolah, makanya setting Pengepungan di Bukit Duri itu sekolah. Jadi kalau ditanyakan apakah nggak takut penontonnya nanti tidak akan mau nonton? Nah, kalau kita mau bikin film with real intent, baru setelah itu kita cari caranya supaya penonton mau datang ke bioskop. Caranya adalah dengan cara kalau aku membawa apa yang ingin aku katakan lewat sebuah genre yang populer, yaitu genre action thriller. Kan orang bisa menikmati ceritanya, karakternya juga gampang untuk diikuti perjalanannya. Tapi setelah mereka keluar ada sesuatu yang mereka tetap rasakan dalam pikiran mereka, sesuatu yang nantinya bisa dibicarakan dengan orang lain. Dan ini terbukti, mereka nonton film Pengepungan di Bukit Duri, mereka bilang seru ya filmnya gitu, nggak dikasih nafas dan sebagainya. Tapi kok ada sesuatu yang lebih dari itu gitu. Yang lebih dari itu adalah sesuatu yang kita katakan dalam lewat film kita, keberadaan pemerintah dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk di dalam hidup anak-anak muda, kemudian kegagalan struktural seperti kegagalan sistem pendidikan di Indonesia gitu. Nah setelah itu kita push lagi dengan cara kita mempromosikannya, membuat marketing sedemikian rupa sehingga orang ingin menonton film yang punya real things to say tadi itu, ketimbang cuman bikin film ini kayak laku nih, kayak kita bikin film kayak ini, cari ceritanya. Dan akhirnya karena dibuat dengan tidak ada real intent untuk mengatakan sesuatu, jadi filmnya kosong aja gitu, dan tidak akan punya staying power gitu. Berarti tidak menjadi penanda dari sebuah era. Kalau misalnya kayak Pengepungan di Bukit Duri kan menandakan sekarang itu seperti apa masyarakatnya dekat dengan kekerasan. Mungkin 20 tahun lagi orang bisa melihat, menonton film Pengepungan di Bukit Duri bisa jadi refleksi, bahan refleksi. Tapi kalau film yang dibuat untuk mencari uang tidak akan punya kekuatan itu. Berarti gitu. Bang Joko ini berharap filmnya ini punya impact gitu ya ke harus ke penontonnya gitu ya. Iya dong, kalau cuma bikin film itu mahal dan ditonton orang banyak. Orang datang ke bioskop itu menghabiskan bukan cuma uang tapi juga waktu. Bukan cuma menghabiskan uang untuk bayar tiket yang murah, tapi bayar makanan yang lebih mahal dari tiketnya, ya kan? Benar. Terus mereka juga ya mengorbankan banyak hal lah untuk datang ke bioskop untuk nonton film. Kalau misalnya itu tidak disertai dengan impact yang ada manfaatnya buat society, buat apa gitu? Buat apa kita bikin film kalau hanya membuat penonton melupakan hidup mereka sedikit, sebentar. Setelah itu mereka kembali ke dunia mereka. Bagaimana kalau kita membuat sebuah tontonan, sebuah film yang menambah apapun itu, menambah empati, menambah bahan buat mereka bisa merefleksikan masalah mereka sebagai manusia yang tinggal di lingkungan mereka di Indonesia. Gitu. Tapi ada nggak sih Bang, yang
sebelum-sebelumnya nih, oh ini impactnya berhasil nih gitu. Film-film yang dibikin sama Bang Joko gitu. Ada nggak yang Bang Joko sendiri ngerasain oh ini impactnya berhasil gitu? Mungkin nggak ada studi yang untuk mencari tahu impactnya secara langsung. Cuman dari pembicaraan setidaknya memantik diskusi. Bahkan film-film aku yang mungkin dianggap entertainment only atau kayaknya cuman film horor gitu kayak Pengabdi Setan gitu. Pengabdi Setan itu aku buat karena aku merasa resah karena di Indonesia seorang perempuan baru akan dianggap sebagai perempuan seutuhnya kalau ada syaratnya gitu, harus menikah, harus punya anak dan seterusnya. Ya, benar. Itu yang coba aku katakan lewat Pengabdi Setan. Seseorang yang hanya karena mengikuti norms yang ada di masyarakat, dia sampai bersekutu dengan setan gitu. Itu kan kayak luar biasa banget. Lu harus bersekutu dengan setan hanya untuk mengikuti sesuatu yang dianggap normal di masyarakat sehingga lu dianggap perempuan atau manusia seutuhnya gitu. Itu kan sangat sedih banget gitu. Atau Perempuan Tanah Jahanam ketika aku membuka film itu dengan adegan di mana perempuan menjadi seorang penjaga pintu tol dalam sebuah box yang terlihat aman, tapi di luar sana sebenarnya banyak sekali hal yang masih mereka hadapi, masih banyak represi terhadap perempuan misalnya. Gitu. Jadi kalau ditanya impactnya seperti apa, probably harus diadakan studi khusus untuk itu, tapi setidaknya memantik diskusi selalu film-film yang aku bikin. Memantik diskusi. Ya. Ini Bang Joko tadi mungkin genrenya kan mungkin agak berbeda ya dari sebelum-sebelumnya tadi action thriller gitu. Ada perbedaannya kerasa gak sih dari film mungkin horor biasanya sama yang sekarang Pengepungan Bukit Duri sendiri? Orang bilang malah ini lebih horor dari horor. Gitu. Lebih intens ya. Bikin film horor tapi ini lebih horor dari film horor lo gitu. Jadi mungkin orang bilang kayak gitu karena dekat ya, isunya dekat dengan mereka. Horornya beda ya. Karena very real gitu. Contohnya ketika Pengepungan di Bukit Duri tiba-tiba kita melihat ada video guru yang dikeroyok oleh siswa-siswanya gitu. Sangat memperhatikan banget gitu. Atau kita lihat beberapa pelajar beberapa hari yang lalu tawuran dengan menggunakan senjata yang panjang-panjang banget kayak di Pengepungan di Bukit Duri. Jadi kayak terasa horor banget karena terasa real gitu. Ini kalau lokasi syutingnya di mana itu sekolahnya? Kayaknya sekolahnya kayak bukan sekolah itu sih sebenarnya. Kalau di Pengepungan di Bukit Duri sekolahnya itu dalam cerita itu memang berasal dari penjara tadinya. Ini adalah itu di ceritanya. Iya, ini adalah sebuah simbol. Karena apa? Kalau kita lihat di Pengepungan di Bukit Duri sekolahnya kan ada beberapa jeruji. Iya benar. Jadi ini memang merupakan kayak penanda kritik kita terhadap sistem pendidikan Indonesia. Masih hanya berbasis kepatuhan, hafalan gitu. Serasa seperti di penjara. Serasa seperti penjara, dan memang ceritanya kan Pengepungan di Bukit Duri ini adalah sekolah untuk anak-anak yang bermasalah quote-unquote gitu. Mereka quote-unquote dibuang ke sekolah tersebut dengan tujuan untuk didisiplinkan. Pilihan terakhir ya biasanya. Tapi ternyata itu mengakibatkan masalah-masalah baru gitu. Itu gimana tuh Kita syutingnya di Laswi, Bandung. Laswi City. Itu sebenarnya ada ruangan kosong, kita bikin seperti sekolah. Jadi kita bangun. Itu kalau sekolah. Kalau adegan kerusuhannya kita bikin di Tangerang, kita memang bangun real. Jadi kayak satu sudut kota yang benar gitu, yang real. Di Blok M nggak ada di Blok M? Blok M ada, kita bangun pecinan underground. Aku soalnya ngelihat itunya ini kayak Blok M nih sebagai yang jadi sebagai pasar thrifting kita ubah. Ada Iya. satu orang waktu kita syuting masuk, dia mungkin nggak baca tulisan di depan lagi ada syuting, dia masuk satu orang, pas dia sadar dia kayak aku mimpi atau aku diculik the demit atau apa gitu. Itu yang di awal-awal ya kalau nggak salah ya. Nah itu gimana sih, gimana menjaga, kan syutingnya itu kan banyaknya di ini ya, terus dan itu dari awal sampai akhir itu suasana intens banget dan ya tegang lah ya, tegang. Itu gimana menjaga suasananya tetap tegang buat terutama buat cast sama krunya gitu. Believe it or not, ya setiap kali kita syuting film yang sangat intens kayak Pengepungan di Bukit Duri, itu sebenarnya di real shooting setnya itu semuanya happy banget. Karena syutingnya selalu dibikin menyenangkan. Karena aku percaya kalau misalnya kita bikin film, 50% keberhasilannya adalah bagaimana kita bisa menciptakan sebuah set yang sehat, nyaman, respectful yang paling penting, sehingga semua orang merasa bahwa mereka
sedang berkarya ketimbang harus bekerja gitu. Setiap karakter juga, setiap aktor aku kasih karakter sheet sehingga walaupun mereka mungkin line-nya nggak banyak dalam film, tapi mereka adalah fully realized karakter. Mereka tahu mereka siapa dari mulai mereka lahir sampai mereka masuk ke dalam cerita di film. Jadi semua orang diperlakukan dengan sama ya. Jadi nggak ada yang banyak line-nya, yang sedikit line-nya, semuanya sama. Kru-krunya juga sangat respectful. Kita persiapannya sangat matang. Jadi sebenarnya syuting untuk film itu 50% sudah diselesaikan ketika kita prep. Karena sebelum kita prep sudah ada video board yang tinggal diikuti. Sehingga kalau kita syuting itu nggak sampai 20 jam, 18 jam syutingnya. Kita syuting kayak Pengepungan di Bukit Duri syutingnya cuma 4 jam, 5 jam udah kelar 1 hari. Jadi habis syuting belum masuk malam, bahkan belum sore, siang-siang kita udah bisa makan bakso. 4 jam gitu. Aku ngantor di Bang Joko. Enak ya. Itu syutingnya dari kapan tuh? Syuting itu tahun lalu. Tahun lalu? Jadi kalau bikin film kita biasanya waktunya 14 bulan. Jadi persiapannya bisa 2 bulanan, syutingnya 2 bulan, post pro-nya, edit, sound design, musik composing, VFX dan sebagainya, itu yang bisa mengambil waktu sampai dengan 10 bulanan. Tapi kan itu ada adegan berantemnya ya. Apakah persiapan aktor yang enggak ini karena harus belajar bela diri gitu misalnya? Oh, udah termasuk. Oh, udah persiapan kita intens ya. Gitu. Tapi ada workshop-workshopnya gitu berarti ya? Ada workshopnya ada gitu. Oh, namanya juga tadi kalau ditanya ketika syutingnya fun ya. Semua orang gak ada yang stres. Cuman cara kita memperlakukan set supaya terasa temponya tetap terjaga itu benar, ada beberapa metode yang aku lakukan ketika syuting. Misalnya ketika akan syuting kita membuat setnya itu 360 derajat bisa dieksplor gitu. Jadi kita nggak kayak syuting sekarang nih lampunya ada di sebelah sini sehingga kita nggak bisa ke arah sana karena kelihatan lampunya gitu ya. Nah kalau Pengepungan di Bukit Duri kita bikin 360 derajat, somehow kita desain sedemikian rupa sehingga aktor itu bisa mengeksplorasi dunia mereka. Jadi kamera memang ada rehearsalnya, tapi ada beberapa yang memang terserah ke pemain, mereka mau bergerak kemana kita ikuti. Itu yang membuat performance mereka tetap terjaga intens dan tetap ada semangatnya. Ini kan udah berapa ya? Ini udah berapa lama berarti di bioskop? Masih ada kan? Iya, memasuki minggu keempat sekarang. Ya. Berarti udah sebulan lah ya. 3 minggu. Oke. Ini gimana respon mungkin penonton? Mungkin paling gampang dari media sosial yang ini dulu deh, yang kayak Instagram, TikTok. Kalau yang itu kan biasanya suka ada perdebatan. Kalau di X maksudnya. Ini juga ini kayaknya film kami yang kayaknya semuanya setuju ya, nggak semua tentunya ada yang tidak setuju, tapi kayak kebanyakan biasanya kan kayak 50% ada yang bilang suka banget, ada yang nggak suka banget, ada yang bilang bagus banget, ada yang jelek banget. Nah ini kayak lebih anonymous aja filmnya, oke, bagus gitu. Bisa dibilang 85% bilang film bagus kalau di X. Di media sosial lain juga luar biasa. Kita di TikTok view-nya sampai 800-900 juta sampai dengan sekarang. Terus udah masuk ke pop culture. Kemarin ada beberapa kali ada pertandingan sepak bola, itu posternya menggunakan poster kita yang dibikin parodinya gitu. Jadi sudah masuk ke pop culture lah gitu. Jadi respon dari penonton alhamdulillah luar biasa. Sangat menyenangkan, penontonnya sudah mendekati 2 juta penonton memasuki minggu keempat, dan ini adalah sebuah pencapaian. Maksudnya film action thriller 17 tahun ke atas gitu ya. Yang banyak restriksinya, anak di bawah 17 tahun gak boleh masuk. Ada trigger warning, harus bikin KTP kalau beli langsung gitu. Jadi memang pencapaian yang sangat membuat semangat sih. Tapi sejauh ini Bang Joko untuk selama ini ditayangin di bioskop nih, ada nggak yang menurut Bang Joko tuh kritik paling pedes buat film ini gitu? Dan buat Pengepungan di Bukit Duri? Dan nggak ada Bang sih. Joko menanggapinya gimana? Menurut aku sih enggak ya. Kalau aku kebetulan bukan tipe filmmaker yang alergis sama kritik. Aku sangat suka justru kalau misalnya film aku ada yang mengkritik, karena 2 hal. Yang pertama, keep us grounded
Banyak yang memuji itu mungkin akan berbahaya kalau misalnya tidak ada yang mengkritik karena kita merasa kita hebat banget, jago banget sehingga kita berhenti untuk belajar gitu. Jadi kritik itu ketika isinya berguna buat kita, bisa kita jadikan bahan untuk memperbaiki pekerjaan atau karya kita ke depannya. Kalau pun misalnya isinya hanya noise gitu, itu tetap menjaga supaya kita tetap grounded gitu. Gitu sih gunanya. Grounded. Nah ini kalau misalnya mungkin ya, nah ini udah gimana? Udah mau nonton langsung abis ini? Udah mau nonton belum? Pengen sih. Abis ini ya, gitu ya. Diajak sama Bang Joko. Kan katanya kan gore-gore gitu ya. Gore. Gore ya. Sebenarnya kesadisan di pengepungan di Bukit Duri itu banyak yang di kepala penonton. Kalau misalnya kita tonton lagi itu mungkin cuma 1 atau 2 yang visceral atau ditunjukkan gitu, explicit. Tapi kebanyakan kekejaman, violence yang ada di dalam film Pengepungan di Bukit Duri itu implied di kepala penonton karena terasa. Memang aku kalau bikin film lebih suka membuat adegan yang penonton merasa itu terjadi padahal itu cuma terjadi di kepala mereka. Adegan yang menunjukkan kekerasan sebelum kekerasan, di actual kekerasan terjadi, kita udah cut away kemana gitu, termasuk di dalam film Pengepungan di Bukit Duri di awal-awal yang terasa kayak menakutkan banget, tapi itu sebenarnya implied di kepala penonton. Nah ini kalau misalnya nih ya, kebetulan kan belum nonton nih. Misalnya aku bilang Pengepungan Bukit Duri bagus banget. Terus ditanya sama Mas Ren, nanya, emang film tentang apa sih gitu? Film tentang apa ini Bukit Duri? Nah kira-kira kalau buat orang yang awam gitu, enaknya kita ngomong ini film tentang apa? Gitu. Film tentang guru yang terjebak di sekolah mau dibunuh sama muridnya, yang gampangnya gitu. Kan menarik ya? Wah benar. Murid membunuh gurunya, kenapa? Apa yang terjadi? Gitu. Karena kan bisa dibilang itu banyak banyak genrenya. Jadi tadi mungkin ada kekerasan aja. Kalau orang nanya genrenya apa? Action thriller. Kalau yang itunya nggak usah terlalu dibahas ya, karena itu juga sebagai background aja ya. Yang rasisme. Itu sebenarnya intinya. Intinya. Ya, intinya. Kalau kita lihat di film Pengepungan di Bukit Duri kan dibuka dengan sebuah insiden yang not unlike insiden peristiwa 98 di Indonesia, walaupun di film kita ditaruh di tahun 2009. Di tahun 2009 berulang lagi di tahun 2007. Kan cerita distopia ya. Distopia. Ini menunjukkan secara langsung bahwa ini ada sesuatu yang terjadi siklus kekerasan. Kenapa kekerasan menjadi siklus? Kan berarti ini disebabkan ketidakhadiran pemerintah untuk menangani itu. Jadi kalau kita punya kekerasan rasial di tahun 98 dan kita sekarang merasa now very peaceful, itu sebenarnya negatif base. Kita merasa kita ada hidup di kedamaian, tapi ternyata di bawah itu kalau misalnya kita lihat di sosial media atau bahkan di dunia nyata, rasisme itu tetap ada, masih ada gitu. Dan film Pengepungan di Bukit Duri kan bercerita tentang ekses. Jadi kita tidak bercerita sebagaimana misalnya film yang memang fokusnya rasisme dari mana terjadinya gitu ya. Itu different film. Pendekatan kita adalah untuk menunjukkan ekses dari rasisme itu, apa yang terjadi kalau misalnya tidak ditanggulangi. Bahkan seorang anak yang diwakili oleh satu karakter namanya Jeffrey di sini kan dia tanpa memberikan spoiler gitu, dia menjadi orang yang hanya kenal kekerasan atau violence untuk mengatakan atau menyatakan ketidakpuasan karena hal tadi itu gitu. Ada di situ self hatred, issue dan sebagainya. Jadi rasisme itu adalah ya bagian besar, bukan cuma sekedar background. Ngapain kita bikin rasisme dalam sebuah film kalau hanya sebagai background gitu. Violence begets violence. Violence hanya menghasilkan kekerasan. Dan violence itu disebabkan oleh hate. Hate itu salah satu perwujudannya apa? Rasisme. Dan ini karena apa? Karena dibiarkan. Rasisme selalu ada di Indonesia dari mulai zaman kolonialisme yang sebenarnya dibangun quote unquote dipertahankan oleh penguasa sejak zaman dulu untuk bisa digunakan sewaktu-waktu sebagai senjata. Jika ada yang mau naik ke tangga kekuasaan, mereka selalu menggunakan konflik horizontal dan salah satunya adalah rasisme. Gitu. Jadi walaupun tidak dijelaskan seperti kita membuat film dokumenter atau film yang membahas rasisme secara langsung, ini kalau dipikir nggak perlu 3 step, 4 step, 2 step aja udah langsung bisa ditarik kesimpulan yang langsung hubungan antara rasisme, kekerasan dan ketidakhadiran pemerintah di dalam setiap adanya kejadian di bangsa kita yang menimbulkan trauma bangsa gitu. Berarti
nggak cuma menyinggol soal ini, tapi ternyata semua kalangan mungkin ya mungkin dikritik gitu ya, baik dari pemerintah mau bahkan pribadi kita gitu ya. Itu berarti pesan dari tanpa kita mendinai bahwa kita sebagai manusia kan kita punya pilihan. Benar. Kita juga ikut andil dalam hal itu. Tapi dalam sebuah tatanan yang terstruktur seperti negara, kehadiran penguasa atau pemerintah harus selalu ada di dalam setiap sendi-sendi kehidupan bangsa. Kalau kita lihat sekarang misalnya, kenapa ada satu agama minoritas yang bahkan untuk membuat rumah ibadahnya susah, tidak mendapatkan izin, tidak mendapatkan restu dari masyarakat setempat, diprotes, disuruh untuk tutup, dibongkar dan sebagainya. Itu kenapa tetap terjadi? Ya karena tidak ada pemerintah di situ, tidak ada kehadiran penguasa yang mengatakan bahwa don't do that because ini bertentangan dengan prinsip yang kita punya sebagai bangsa gitu. Kita punya yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, tapi kalau kita tidak mempraktekkan itu sama hanya tinggal slogan aja gitu. Jadi karena tidak ada bahkan ketika saya dulu adalah pendukung Jokowi tahun 2014, saya akui itu people make mistake. Tapi mistake ya. Bahkan setelah dia naik, setelah jadi presiden pun itu bisa dicek di sosial media saya di X. Saya sudah menaikkan concern tentang represi terhadap minoritas, termasuk agama-agama minoritas yang ingin mendirikan rumah ibadah gitu. Dan di dalam pengopongan di Bukit Duri juga saya suarakan ketika adegan Edwin yang diperankan oleh Morgan Oey sedang mandi, itu di luar ada suara orang bertengkar soal protes terhadap pendirian rumah ibadah gitu. Nah ini tadi mungkin mumpung masih bahas agak-agak pemerintah ya. Kalau nggak salah nih ya, tadi juga disampaikan sama temanku ini katanya Bang Joko ini lagi di medsos gitu, lagi menyinggung soal penerapan pendidikan militer atau semi militer. Nah ini apa sih yang disuarakan, apa yang ingin Bang Joko sampaikan gitu? Tentunya kita harus mengapresiasi setiap langkah dari penguasa pemerintah untuk menyelesaikan sebuah masalah ya, mencari solusi terhadap sesuatu masalah. Tapi solusi dari setiap masalah itu seharusnya berdasarkan bukti gitu, jadi bukan berdasarkan asumsi. Nah kalau kita lihat kenapa aku selalu insist termasuk di sosial media sekarang mengatakan bahwa pelatihan militer bukan solusi untuk anak-anak bermasalah, karena itu terbukti pertama tidak menyelesaikan akar masalah. Akar dari perilaku menyimpang dari seorang anak atau remaja itu biasanya disebabkan oleh trauma, ketidakfungsian masyarakat, dan situasi sosial yang tidak mendukung perkembangan kepribadian si anak atau si remaja itu gitu. Yang kedua justru pendekatan militer itu justru akan membuat psikologi anak lebih terganggu. Karena apa? Mereka dalam tahap mereka mencari role mereka dalam masyarakat, peran mereka sebagai apa dalam masyarakat. Kalau misalnya mereka diajarkan instead of mencari tahu identitas mereka, mencari tahu fungsi mereka di dalam tatanan masyarakat ini sebagai apa dengan cara mengetahui diri mereka, potensi mereka, tapi hanya diajarkan untuk conform atau patuh terhadap sesuatu aturan, itu akan mengakibatkan itu yang akan ada di depan gitu. Mereka akan meletakkan kepatuhan sebagai yang utama ketimbang memahami diri mereka sendiri. Itu yang sangat berbahaya banget gitu. Walaupun misalnya dalam pelatihan militer yang sekarang diadakan oleh satu orang pejabat, katanya juga nggak tahu ya ada apa nggak. Cuman pendukung-pendukungnya bilang bahwa ini kan juga disertai oleh psikolog gitu. Ada terapi psikologis di situ. Itu tidak bisa dijadikan alat untuk menjustifikasi bahwa program ini adalah program yang paling cocok untuk solusi anak-anak bermasalah. Karena apa? Yang pertama, setting dari hubungan antara psikolog dan pasien itu harus dalam setting yang netral, yang harus nurturing gitu, tidak dalam situasi yang menekan gitu. Yang kedua, akan ada nggak akan tercapai usaha untuk mencari tahu atau mendampingi anak secara psikologis kalau misalnya misinya itu sudah ditetapkan terlebih dahulu sebagai pelatihan yang akan membuat anak patuh. Mungkin kita akan mendapatkan kepatuhan jangka pendek dari anak-anak tersebut, tapi ini akan mengakibatkan mereka berusaha untuk merepresi apa yang coba mereka sampaikan, perasaan mereka sebenarnya seperti apa, dan ini akan mengakibatkan mungkin pemberontakan yang akan lebih besar lagi di masa depannya dalam kehidupan mereka later on di later stage at their life gitu. Nah mungkin ya gitu. nanti ada yang nonton gitu kan bisa didengar
kritik-kritik masukannya. Iya, dan masukannya juga sebenarnya kalau kita tanya beberapa alternatif program yang bisa kita gunakan, ya beberapa hal yang sudah terbukti berhasil gitu. Yang pertama misalnya kita ada mengetahui satu program yang namanya Trauma Focus Cognitive Behavioral Therapy. Jadi sebuah program yang menitik beratkan terhadap mencari tahu masalah mereka, trauma mereka apa gitu, dan dipulihkan. Dan ini sudah dilakukan di banyak negara dan terbukti berhasil, dan bahkan di Indonesia juga sudah dilakukan oleh beberapa institusi termasuk kayak Save the Children, Yayasan Pulih gitu ya. Mereka mencari tahu anak itu masalahnya apa, trauma apa, dan mereka seperti benang yang kusut dicari tahu dan diluruskan kembali, sehingga ini sifatnya akan pemulihan. Jadi tidak ada represi. Ini lu punya masalah, tutup masa lalu, lu harus patuh terhadap ini. Gitu. Itu satu. Yang kedua ya restoratif justice. Jadi seorang anak atau remaja yang melakukan sebuah kekerasan misalnya dipertemukan dengan korbannya, dan dibantu pendampingan. Setelah itu akan diadakan semacam konsolidasi sehingga anak atau remaja yang melakukan kekerasan bukan dihukum tapi di urge untuk menumbuhkan atau menguatkan rasa empati mereka. Jadi bukan punitif tapi lebih meningkatkan empati dan membesarkan rasa tanggung jawab di anak, dan mereka bisa kembali lagi ke masyarakat. Nah, yang ketiga tentunya adalah program-program yang memberikan mencari tahu bakat mereka apa dengan vocational training, mereka diberikan training atau diberikan keterampilan lewat training workshop atau olahraga, ada pendampingannya, dan ini akan lebih mengakibatkan seorang anak mencoba untuk menggali potensi mereka apa, dan mereka bisa menemukan diri mereka di masyarakat gitu, ketimbang punitif. Dan ini sudah dilakukan di banyak negara dan berhasil. Ini sebenarnya untuk mungkin pemilihan case kali ini kita bahas. Ini kayaknya kalau tadi bahas yang ngomongin sekolah segala macam, kayaknya nanti kita undang lagi aja spesial. Sebenarnya ini aku dapat bukan karena aku ahli, tapi ketika aku membuat film Pengepungan di Bukit Duri, aku baca buku. Kan harus riset. Harus riset. Karena kalau kita lihat di Pengepungan di Bukit Duri mungkin terasa kayak ini kan ngomongnya ini nggak live kan? Nggak. Ya, kan ngomongnya iya kan udah nonton ya kan? Iya. Cuman itu sensor kan? Cuman bahkan setiap adegan yang setiap perkataan yang terasa ringan itu ada risetnya. Kenapa mereka mengatakan itu? Gitu. Kenapa mereka menyebut babi? Kenapa mereka mencoba untuk memanggil manusia lain dengan sebutan binatang yang dianggap hina dan rendah? Gitu. Itu juga ada riset psikologinya. Jadi menarik sebenarnya untuk diperhatikan dan diamati kelakuan dari anak-anak ini dalam film Pengepungan di Bukit Duri yang terlihatnya trivial, tapi it's not trivial at all. Ya tadi jadi mau bahas case ya. Nah itu pemilihan case-nya gimana itu, karena aku suka banget peran Jeffrey siapa? Omar Estegla. Ya itu aku senang banget ya. Shout out dia. Atau mungkin bahkan bisa aku bilang dia steal the show-nya. Jadi kayak apa emang pemeran utamanya justru ya. Nah itu gimana sih pemilihan karakternya? Biasanya kalau aku syuting film termasuk di Pengepungan di Bukit Duri, kita casting. Dan kenapa para pemeran di Pengepungan di Bukit Duri betul-betul bisa menghidupkan karakter sedemikian rupa yang sangat meyakinkan banget gitu. Mereka bergerak aja kita yakin bahwa mereka memang real character, actors trying to be someone gitu ya. Karena pertama mereka adalah orang-orang yang in real life mereka punya concern yang sama soal pendidikan, soal budaya kekerasan. Mereka adalah orang-orang yang cerdas dan punya empati yang tinggi, dan salah satu yang coba kita dapatkan dari pemain kita selain casting membaca, bahkan kita casting nggak baca skenario, nggak disuruh baca line, tapi kita lebih ke interview, lebih kita ngobrol, what do you think about this issue dan sebagainya. Tentunya ada kayak di awal-awal untuk menyaring dari 200 orang kita kasih skrip untuk dibaca, tapi setelah itu untuk menentukan siapa yang mendapatkan peran tersebut adalah mereka yang memang punya concern yang sama, mereka yang punya empati, sehingga ketika mereka memerankan karakter dalam sebuah film mencoba untuk berbicara soal kekerasan, empati, mereka punya concern yang sama dan mereka punya empati yang kuat gitu. Jadi mereka terpilih, mereka meyakinkan karena they believe in the characters gitu.
Ini kalau gitu. Aku penasaran sih kalau ini lebih pertanyaan awam. Ini kalau mekanisme bikin film sebenarnya gimana sih, Bang Joko? Mungkin penonton nanti ada yang mau bikin gitu kan. Mau jadi sutradara gitu. Mekanisme bikin film kalau kita simplifikasi tentunya ada seperti yang bilang kan, ada development cerita. Jadi ada sebuah ide, ada yang ingin dikatakan. Aku misalnya mau bilang, mau bikin film tentang budaya kekerasan termasuk rasisme di Indonesia seperti apa gitu. Ada developmentnya, bikin skripnya, diputusin sama penulis, sama skenaris, sama produser, kita angle-nya seperti apa. Itu development. Setelah itu ada pre-produksi di mana kita menyiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk syuting nanti gitu. Aktornya siapa, artnya siapa, krunya siapa, alat-alatnya apa aja dan sebagainya. Kemudian ada proses syuting tentunya, disebut juga proses produksi. Setelah itu ada proses pasca produksi, di mana kita melakukan pengisian sound design, musik, VFX dan sebagainya. Kemudian ada marketing. Baru setelah itu rilis. Gitu. Kalau dari mungkin beberapa film Bang Joko kan memang temanya gelap ya. Dia dark gitu kan. Dari film hantu sama penghubungan Bukit Diri ini. Bang Joko sendiri emang seneng buatnya itu emang apa memang keahliannya di aku merasa bahwa film itu akan terasa lebih impactful kalau misalnya true to life gitu. Kalau misalnya lu tinggal di Indonesia, lu nggak mungkin happy terus. Ya nggak sih? Kalau kita tinggal di Indonesia, mana lebih banyak kita merasa kegelapan, darkness, ya, boleh kekecewaan, aku diem aja. Atau aku diem aja. Nggak, on serious note, it's true. Kalau misalnya bikin film, aku lebih merasa as it is aja, as it is ya mungkin itu yang dirasakan ya, kekecewaan, frustasi. Tapi dalam setiap film aku selalu percaya dengan namanya hope. Jadi nggak pernah putus asa. Bahkan di film Pengepungan di Bukit Diri, kalau misalnya teman-teman nonton, nanti misalnya lo tonton, and with a very strong and hopeful note juga gitu. Bahwa ada light at the end of the tunnel, ada orang-orang yang masih tulus menolong orang lain gitu sih. Ada harapan tentang generasi muda. Ada mau bikin yang happy bikin film happy mungkin cinta-cintaan biasa gitu yang gak gelap. Iya, yang terang gitu. I'll make a happy film kalau misalnya kita sudah hidup di happy nation. Jadi biar relate ya. Tapi terang yang gelap kan juga bisa. True. Terang yang gelap. Iya, bisa sih. Oke, next deh. Sama kalau misalkan tadi kan bikin film itu diawali dari naskahnya dulu kan ya Bang. Nah, dalam penulisan naskah itu sendiri sebenarnya sejauh mana perannya sutradara sih Bang, ada nggak gitu dari penulisan naskah? Kalau sutradara aku tuh kurang ajar banget karena dia ikut campur tangan dalam setiap penulisan. Tapi disuruh casting mau nggak sutradaranya? Karena saudaranya aku sendiri. Kalau in general ya, kalau aku kan kebetulan nulis sendiri untuk film-film aku, jadi lebih gampang. Kalau biasanya kalau sutradara tidak ikut serta tidak sebagai penulis skenario, tapi dia secara kreatif juga akan berkontribusi terhadap skenarionya gitu. Biasanya seperti itu. Berapa persennya tergantung banyak hal, tergantung kesepakatan, tergantung kontrak, tergantung sutradaranya bisa menempatkan dirinya seperti apa, bisa diterima apa enggak oleh penulis skenarionya, bisa membawa diri apa enggak gitu sih. Terus kalau Bang Joko nonton film gitu ya mungkin ya, pasti nonton film juga. Nah kalau itu genrenya apakah yang akan mirip-mirip yang Bang Joko buat apa justru yang berbeda? Aku nonton film apa aja sih. Jadi aku nggak pernah memandang film dari genre. Aku nonton film apa aja. Aku akan nonton film kalau seperti yang bilang tadi itu real intent gitu. Filmnya bisa film komedi yang terlihat sangat simple. Misalnya aku ada satu film yang aku tonton berulang-ulang sampai sekarang, judulnya Bring It On, film tentang cheerleader gitu. Seemingly kan trivial banget ceritanya tentang sekelompok perempuan, anak-anak siswi college kuliah yang
mencoba untuk memenangkan kompetisi cheerleader, tapi kita berbicara soal sportsmanship, di situ kejujuran, prosesnya, integritas dan sebagainya. Jadi real intent walaupun filmnya terasa sangat ringan. Kalau yang terinspirasi mungkin setelah nonton itu mungkin wah aku mau buat ini gitu. Jadinya mau buat yang mirip-mirip gini atau genre ini atau tentang ini gitu. Enggak dalam satu film sih, maksudnya ketika kita bikin film dimulai dari penulisan aja, kita sebagai penonton film selalu dipengaruhi oleh film-film yang sudah pernah kita konsumsi gitu. Termasuk misalnya seorang novelis nulis novel juga pasti akan dipengaruhi oleh buku-buku yang pernah dia baca. Cuman secara nggak sadar gitu. Tapi kalau ada film ini aku bikin kayak gini juga sih, itu sih malah dihindari sebaiknya. Sebenarnya seharusnya gitu. Itu tadi kan mungkin beberapa untuk film ini kan selalu ada pesannya dari film Bang Joko ya. Nah ini untuk yang sekarang ini pesannya mungkin menyenggol pemerintah dan kita yang mungkin masih ada rasisme, akankah itu masih menjadi concernnya Bang Joko dan akhirnya akan membuat film yang seperti itu lagi apa gitu? Semua film aku kayaknya sama ya, selalu ada hubungannya dengan kritik sosial ya. Genrenya mau komedi kayak Janji Joni juga itu kritik sosial juga. Tapi aku sangat concern masalah sistem peradilan dan keadilan di Indonesia. Mungkin itu kali ya, next mau bikin itu kali. Mungkin kalau bikin film tentang justice system. Nah, justice system. Berarti risetnya riset hukum-hukum tuh berarti. Harus hukum atau ya mungkin settingnya nggak harus di kantor Kemenkum. Tapi bisa setting lain. Akses, kita lebih gampang ngomongin akses sih ketimbang ini pelakunya mereka melakukan apa, nggak menarik. Tapi kalau misalnya ini akses, ini hasilnya loh dari praktik mereka yang korup misalnya. Menarik sih. Mungkin ada yang nggak tahu juga kan kalau di persidangan itu seperti apa ya gitu-gitu ya mungkin. Bisa nonton di YouTube. Bisa, persidangan. Mungkin beda. Cuman aksesnya misalnya kayak di penjara kita nggak tahu apa terjadi kan. Iya benar, ada terjadi transaksi apa gitu kan. Betul. Kan menarik. Di Indonesia kan kita nggak tahu kalau ternyata beberapa napi termasuk terutama napi kasus korupsi itu mereka hidupnya di sel yang mewah gitu kan, ada fasilitas-fasilitas yang AC itu kan fiksi ya sebenarnya, nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin. Mending di penjara itu mah. Iya, katanya bisa keluar kalau mereka mau, nggak mungkin lah. Nggak separah itu Indonesia. Di rumah aja pakai kipas. Iya, masa mereka di penjara pakai AC? Ya nggak mungkin di Indonesia kayak gitu. Dulu mana nebeng wifi, masa ada orang nggak mungkin ya. Ya gitu sih. Nah kalau yang terdekat deh mungkin ya. Ada bisa di spill nggak sih? Ya, nih. Lagi sambil ada produksian. Selalu ini nggak sih mungkin setelah film ini langsung syuting lagi. Udah disebut tadi padahal. Wah, coba dengar lagi. Coba rewind. Coba kalian rewind. Langsung upload coba. Itu udah bukan spill lagi. Oh. Banjir. Apa tuh? Boleh yang mungkin biar lebih jelas gitu ya, biar sekalian promosi lu. Ya itu pengen bikin film tentang sistem peradilan. Iya kan. Udah ada udah ada mungkin lebih ke spesifiknya temanya gitu. Udah sebut juga tadi. Udah juga ya. Nanti di ini aja ya, kita kumpulkan. Kumpulkan. Kira-kira deh ini biar kita bisa siapin uang mungkin kira-kira kapan tuh rilis. Ada target nggak? Kan setiap tahun satu. Memang selalu gitu ya. Jadi nggak mampunya segitu. Mikirnya susah bikin film kalau serius. Benar. Iya, susah. Berarti ya tunggu 2026. Tahun depan berarti ya. Tahun depan. Siapkan uang kalian. Tapi kalau film yang aku tulis dan aku produserin aja tahun ini ada. Sudah diumumkan juga, judulnya Legenda Kelam Malin Kundang. Gitu. Nah ini sebenarnya ada mau ditanya? Ada yang mau tanyakan? Mau minta duit sebetulnya beli tiket? Beberapa ini ada yang ngefans sih sama Bang Joko, jadi kayaknya ada yang mau nanya nih, ada yang mau request nanya nggak? Banyak fansnya nih Bang. Game di Indo kan sekarang lagi udah lumayan teknologi itunya. Ada keinginan nggak buat bantuin game developer Indonesia dari segi cerita atau build? Pengen banget sih, ya. Agni itu keren tuh. Pengen sih kerja sama mereka. Ini mungkin kedengeran nggak ya kira-kira ya tadi mudah-mudahan mereka dengar.
Bisa ya. Berarti mungkin nanti developer Agni yang mau bisa hubungi di bawah ini ya. Horor lain mungkin ada ya. Jadi Kak mau ada yang mau ditanya? Tadi kan Bang Joko di awal bilang nggak bisa acting, tapi kalau misalnya Bang Joko berperan dalam Bukit Duri itu, karakter apa yang pengen Bang Joko perankan? Yang sekarang ada apa yang tambahan? Mungkin yang di kepala Bang Joko ini. Oh, sebagai guru olahraga ngajarin badminton. Jadi polisi kali lucu. Ya, jadi polisi. Nah, polisinya apa? Coba. Bagus. Kamu mau bilang ya, polisi yang nggak berguna ya? Film itu enggak loh. Berguna loh. Berguna. Itu yang ngecek cepat isi bensin itu kan ya? Iya. Suruh pulang habis itu kan ya? Dia memastikan murid itu bisa pulang dengan selamat. Benar, aman. Begitu dipanggil butuh bantuan langsung. Butuh bantuan langsung. Kan dia sigap berarti, tanggap. Benar. Keren. Apa? Presisi. Terakhir. Boleh. Jadi muncul lah. Pertanyaan basic kalau biasa ke aktor pemeran gitu. Ini kan ke Mas Joko berarti kan ke director. Itu kalau pemeran kan biasanya kalau ditanya pertanyaan basicnya tuh apa? Suka ke bawah nggak sampai ke rumah gitu. Nah kalau sebagai director sama nggak sih Mas? Kalau pemain mungkin enggak, karena mereka kan harus memastikan kalau syuting itu kan nggak sequence gitu ya, dari scene 1 sampai scene terakhir gitu. Jadi mereka kan harus bisa switch ke fase-fase karakter mereka. Jadi mereka nggak pernah membawa itu ke rumah karena mereka harus being professional gitu. Kalau sutradara justru yang mungkin, karena sutradara kan harus menjaga feel sama tone-nya tetap ada paling tidak ketika syuting gitu. Jadi ketika aku hari itu rap, pulang ke rumah harus tetap memikirkan adegan yang tadi apa, yang nextnya apa, dan apa yang ingin disampaikan. Jadi mungkin kalau sutradara lebih metode gitu ketimbang aktor. Karena harus mereka reka ulang juga ya keseluruhan cerita harus ya. keep everything in check gitu. Udah deh, mungkin terakhir. Lagi gas. Kan fansnya Bang Joko banyak, dan kebanyakan tuh kalau misalnya Bang Joko rilis film tuh gue harus nonton. Itu kan kayak artinya tuh ada roh gitu lah yang bikin filmnya Bang Joko tuh nyangkut istilahnya di penggemar. Ngejaga itu tuh gimana Bang? Ngejaganya itu roh, mungkin disebut roh tuh mungkin filmnya terasa hidup kali. Jadi orang merasa bahwa this is real life, bukan cuman pengadeganan atau make believe, tapi memang ada terjadi karena aktor-aktornya believable, plotnya juga believable. Cara menjaga itu seperti yang aku bilang, kita membangun film itu kan ada dunia ya, satu world building dari mulai sinematografi, art design, production design itu dibangun sedemikian rupa sehingga dunianya jadi. Kita sampai bikin set gede banget di Blok M, kita bikin set gede banget di Bandung, bikin set gede banget di Tangerang hanya untuk membuat orang merasa this is real, detail-detailnya real. Kita bisa, bahkan kalau kita nonton film itu orang harus bisa merasakan baunya hanya dengan melihat dan mendengar gitu. Nah itu yang kita coba bangun dalam setiap film kita. World buildingnya harus kuat banget. Yang kedua, yang lebih penting, yang paling penting juga adalah para aktor-aktor ini harus terasa real, bukan terasa orang yang acting. Jadi ada world building, ada karakter building yang harus jadi satu gitu. Dan itu kerja keras, makanya kita cuma bisa bikin film setahun sekali, tapi ya it's worth it gitu. Sini deh jadi host. Tadi kan dibilangnya mau bikin yang ke kumen-kumen itu, tapi di Instagramnya Bang Joko nge-spill kalau misalnya next project bakalan horror. Apa itu gabungan dari si kum-kum ini ke horror? Kenapa aku nggak bisa jadi horror? Dihantui pengacara. Ya itu jawabannya udah itu.
Kan horornya bisa yang pengepungan. Memang horor nggak bisa terjadi di bidang hukum, di sektor hukum. Pengepungan Bukit Duri aja ada yang bilang horor ya. Horor. Nah, horor beda mungkin. Hah? Apakah? Tadi ada yang bilang hukum kita kan horor. Gitu. Bukan aku yang bilang anak Tirto. Enggak, ini hukum. Enggak, ini hukum circle kita. Circle kita ada ini. Iya. Hukum kita, circle mungkin kita ada hukumnya. Kalau misalnya kuliah hukum kayak banyak tugas jadi horor banget ya, mungkin itu. Kira-kira mulai riset hukum-hukumnya dari mana tuh? Oh, udah dari lama. Udah lama di riset. Oh, udah bisa jadi ini lawyer ya. Berarti ya banyak ngobrol juga sama orang-orang yang terkait gitu nggak? Harus. Nah, ini siapa tuh? Semoga aku ditunggu deh next ininya. Semoga diundang lagi. Nah, ini pengepungan Bukit Duri untuk yang sekarang nih tanggal 8 Mei udah berapa penonton? Hampir 2 juta ya. Hampir 2 juta. Akan tayang sampai Indonesia terang. Sampai tidak ada lagi kejadian seperti sampai seorang anak no matter bermasalah mereka diberi label, mereka tetap dianggap sebagai manusia yang punya hak untuk menentukan nasib mereka. Jadi masih bisa ngajak para penonton untuk nonton, silakan. Pengepungan Bukit Duri masih diputar di bioskop, is going strong. Film tentang kita bisa melihat kita sebagai masyarakat, kita sebagai manusia, mudah-mudahan bisa menumbuhkan lebih banyak empati di antara kita dan bisa kita jadikan bahan untuk refleksi dan diskusi supaya kita bisa berkontribusi untuk solusi Indonesia menjadi bangsa dan negara yang lebih baik. Amin. Amin. Terima kasih Bang Joko. Terima kasih. Udah atas waktunya ini. Udah jalan jauh banget ya tadi ya. Jauh banget. Jauh banget gila. Dari kantor ke sini jauh banget. Terima kasih udah menyempatkan waktunya. Semoga pengepungan Bukit Duri makin lancar terus. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Dan untuk project setelahnya terima bisa kasih lancar. Tirtors. Tirto Clickers. Semoga kita nanti bisa diundang juga ya untuk pasti, project selanjutnya. Pasti. Terima kasih. Semoga lancar terus semuanya. Terima kasih. Terima kasih juga buat para penonton yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share. Dadah. Mohon maaf kalau ada salah kata. Dadah. Dadah.